Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semerbak harumnya bunga melati di patuk burung pipit. Jumpa lagi kita di podcast ini di channel Nizar Mifid. Salam cerdaslah, cermat, efektif, runut, dasar, lengkap dan akurat. Sahabatku, ayah bunda yang berbahagia, hari ini kita akan berbincang-bincang masih di dalam deteksi perkembangan bayi kita usia 7-9 bulan. Pentingnya mendeteksi perkembangan bayi ini karena merupakan langkah awal untuk mendeteksi apakah terjadi gangguan perkembangan pada putra-putri kita. Stunting adalah gangguan pertumbuhan perkembangan bayi yang diakibatkan sejak periode yang lama, yaitu masa kronis, bisa jadi pada masa kehamilan, ibu hamil yang kurang gizi, atau bisa jadi di masa calon pengantin, ibu hamil, ibu calon pengantin, ibu masa calon pengantin kurang gizi, atau juga di remaja putri. Jadi sangat panjang masanya ya kekurangan gizi itu, sehingga bisa menyebabkan kelahiran bayi yang kurang normal, yang terjadi stunting. Jadi ayah bunda, pagi hari ini kita akan membahas tingkat perkembangan bayi kita usia 7-9 bulan. Ada 5 aspek keterampilan bayi kita pada usia 7 bulan ayah bunda. Pertama, pada usia 7 bulan bayi kita mampu duduk sendiri ayah bunda. Dia sudah mampu duduk sendiri pada usianya 7 bulan. Yang kedua, dia bisa membuka atau menutup mainan-mainan dia ya bunda, botol atau gelas itu bisa menutupnya ya bunda. Yang ketiga ya bunda, bayi kita mampu bermain cilupbah ya bunda. Yang keempat, bayi kita mampu menjepit benda di depannya. Yang kelima, bayi kita mampu mengucap salam atau dada. Ini 5 keterampilan yang bisa dilakukan bayi pada usia 7 bulan ya bunda. Artinya pada bulan-bulan sebelumnya ya bunda, kita harus melakukan pelatihan secara bersabar, secara bertahap ayah bunda. Dengan lemah lembut, dengan kesabaran, meskipun kelimanya ini kita lakukan bertahap, idealnya 5 ini bisa dilakukan pada usia 7 bulan. Tetapi pada usia 7 bulan, kalau dia hanya mampu duduk saja, yang 4-nya belum, nggak jadi masalah ya bunda, ini proses latihan. Atau dia pada usia 7 bulan dia bisa duduk, dia bisa untuk menutup benda-benda permainan dia, dan dia bisa main cilupbah, 3 kegiatan, yang 2 belum, nggak jadi masalah ayah bunda. Atau dia bisa melakukan yang ketiga, atau yang menutup benda dia tidak bisa, duduk sendiri dia belum bisa, tapi dia bisa main cilupbah, bisa jadi ayah bunda. Namanya perkembangan bayi itu kadang-kadang berubah. Nah ini ayah bunda, dari 5 aspek ini kita nilai pada usia 6 bulan kita lakukan latihan bimbingan untuk melakukan kelima kegiatan ini. Namun pada usia 8 bulan kita bimbing juga. Kalau dia belum bisa, kita lakukan bimbingan terus untuk melatih dia dengan lemah lembut ayah bunda, latihan dengan sabar, dengan kasih sayang, insya Allah bisa. Nah ketika usianya udah menjelang 9 bulan atau 10 bulan dia tidak mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini, baru kita konsultasi ke dokter spesialis. Jadi kalau dia duduk sendiri menjadi indikator yang mendasar pada usia 7 bulan. Apabila usia 9 bulan dia belum bisa duduk sendiri, nah itu baru kita konsul ke dokter spesialis ayah bunda. Sedangkan untuk perkembangan bayi yang usianya 8 bulan ayah bunda, juga ada 5 kegiatan bayi kita bisa untuk melakukan ayah bunda. Jadi kalau tadi usia 5 bulan, dia usia 7 bulan dia sudah mampu untuk menutup. Nah ini indikator yang mendasar pada usia 8 bulan ya benar. Usia bayi 8 bulan, indikator nilainya adalah bisa menutup permainan-permainannya ya bunda. Dia sudah bisa menutup alat permainannya. Yang kedua, dia bisa bermain cilupbah. Yang ketiga, dia bisa menjepit benda. Yang keempat, dia bisa dada salam. Dan yang terakhir, dia bisa kalau dipanggil mendekat ayah bunda. Nah dari 5 kegiatan ini yang mampu dilakukan pada bayi usia 8 bulan. 8 bulan bayi itu dasarnya yang utamanya ayah bunda mampu untuk menutup permainannya
botol atau gelas apa yang nama tutup, dia mampu untuk menutupnya ya bunda. Itu merupakan dasar penilaian pada usia 8 bulan. Yang selanjutnya, yang kedua, dia mampu untuk bermain cilubah. Yang ketiga, dia bisa menjepit barang-barang di depannya. Keempat, dia bisa menjepit, bertepuk atau salam dengan orang yang dia kenal, dada. Yang terakhir, dia kalau dipanggil dengan orang yang kenal, dia akan mendekat. 5 aspek ya bunda. Ini pada usia 8 bulan. Jika pada usia 10 bulan, pada indikator pertama tadi dia tidak mampu melakukan menutup benda, nah ini baru kita terdeteksi bahwa ada kelainan perkembangan pada putra kita. Kalau yang lainnya tadi, itu baru kita lihat perkembangan selanjutnya. Itu adalah merupakan PR yang harus kita bimbing untuk persiapan perkembangan di bulan-bulan selanjutnya ya bunda. Tapi yang dasar ini yang harus kita stressing untuk mengukur tingkat perkembangan pada bayi kita pada usia 9 bulan ya bunda. Jadi usia 9 bulan bayi kita mestinya harus mampu bermain cilubah. Itu nilai standarnya ya bunda. Jadi standar cilubah itu adalah merupakan indikator pada usia 9 bulan. Pada indikator kedua, tapi tidak menjadi dasar penilaian ya bunda, itu hanya kemampuan bayi kita mampu untuk melakukan yang kegiatan kedua, yaitu menjepit barang di depan. Yang ketiga, dia sudah bisa dada salam kepada teman-teman, kepada ayah bunda, kepada orang yang dekat dia. Yang ketujuh, dia bisa mendekat apabila dipanggil. Dan terakhir pada usia 9 bulan ayah bunda, pada usia 9 bulan bayi sudah bisa berjalan ayah bunda. Ini indikator yang kelima. Tetapi yang menjadi dasarnya indikator pertama ya bunda, yang lain bisa dilatih. Artinya pada usia 9 bulan ada anak itu sudah bisa berjalan ayah bunda. Karena latihan idealnya bayi sudah mampu. Tapi kalau sana tidak mampu, belum juga enggak jadi masalah. Ada juga yang bisa berjalan itu usianya 18 bulan ayah bunda. Tidak jadi ukuran. Tapi menjadi pegangan kita pada usia 9 bulan bayi kita sudah bisa cilubah ya bunda. Itu indikatornya. Pada usianya 11 bulan dia tidak bisa main cilubah, nah itu jadi terdeteksilah perkembangan bayi kita. Ini mudah-mudahan ayah bunda dengan cara mendeteksi perkembangan ini, dengan diskusi, dengan podcast ini akan menambah pencerahan ayah bunda dalam rangka untuk melatih perkembangan bayi-bayi sebagai putra-putri kita yang sehat, yang cerdas. Bayi cerdas, orang tua hebat, keluarga bahagia. Kullu am wa antum bi khair. Ketupat di Belampak semoga bermanfaat. Kullu am wa antum bi khairi. Wa wallahu muwaffiq ila atwamit thoriq. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.